belajar, senang sekali Kak Ramadhani bisa berbagi ilmu dengan teman-teman lagi. Belajar Yuk kali ini akan membahas tentang penyakit yang menduduki posisi kedua sebagai penyakit yang menyebabkan kematian di seluruh dunia. Hayo, teman belajar tahu nggak apa penyakitnya? Oke, Kak Ramadhani kasih clue lagi ya. Biasanya, kebanyakan orang sering menyebut penyakit ini dengan nama tumor. Apa nih kira-kira? Yap, bener banget. Belajar Yuk episode kali ini akan membahas seputar kanker. Bener nggak sih kanker dan tumor itu sama? Tonton video ini sampai kelar ya. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh abnormalitas sel-sel yang membelah secara tidak terkendali, sehingga menghancurkan jaringan tubuh. Faktanya, seperti yang sudah Kak Ramadhani dijelaskan di awal, kanker menempati posisi nomor 2 sebagai penyakit yang menyebabkan kematian di seluruh dunia. Lalu, bener nggak sih selama ini kebanyakan orang menyebut kanker dengan sebutan tumor? Tumor merupakan sekelompok sel abnormal yang terbentuk dari hasil proses pembelahan sel yang berlebihan dan tidak terkoordinasi. Tumor sendiri memiliki dua sifat. Kedua sifat tersebut adalah tumor jinak dan tumor ganas. Tumor jinak merupakan tumor non-kanker, sedangkan tumor ganas adalah jenis tumor yang terbentuk dari sel kanker. Tumor ganas inilah yang sering disebut sebagai penyakit kanker. Benar nggak sih tumor jinak dan tumor ganas itu berbeda? Jawabannya tentu saja berbeda. Perbedaannya terletak pada pertumbuhan sel abnormalnya. Pada tumor jinak, pertumbuhan sel abnormal hanya pada salah satu bagian tubuh saja dan tidak menyebar ke jaringan yang lain. Sedangkan tumor ganas atau kanker, pertumbuhan sel abnormalnya akan menyebar dengan cepat pada jaringan lain dan merusak jaringan sekitarnya. Bahkan, pertumbuhan sel abnormalnya dapat mencapai bagian organ lainnya loh. Pertumbuhan dan penyebaran sel abnormal yang mencapai bagian organ lainnya biasa disebut dengan metastasis. Contoh keadaan metastasis adalah ketika seseorang mulanya memiliki kanker hati, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata juga memiliki kanker di paru-paru. Lewat mana ya kira-kira sel kanker bisa menyebar? Penyebaran sel kanker keluar organ atau jaringan biasanya menyebar melalui darah atau kelenjar getah bening. Hal itulah yang menyebabkan seseorang bisa memiliki lebih dari satu kanker di area yang berbeda. Nah, kondisi tersebutlah yang dikenal dengan secondary cancer. Kita sering mendapat himbauan jika terdapat benjolan di bagian tubuh tertentu, maka itu bisa jadi sel kanker. Sebenarnya, apakah adanya benjolan selalu menjadi ciri fisik dari penyakit kanker? Jawabannya, tidak semua benjolan adalah kanker. Bila bagian tubuh yang terdapat benjolan diraba pada benjolan kanker atau tumor ganas, akan terasa lebih padat dan keras ketika diraba. Rasanya seperti meraba tulang, dan benjolan kanker dapat menimbulkan perubahan pada area yang dihinggapinya. Sedangkan pada tumor, apabila terdapat benjolan yang ketika ditekan akan bergeser dan tidak kaku, maka itu adalah benjolan tumor jinak. Secara biologis, penyebab utama kanker adalah adanya perubahan atau mutasi genetik pada sel. Mutasi genetik tersebut akan membuat sel menjadi tidak normal atau kita sebut abnormal. Pada dasarnya, tubuh sudah memiliki mekanisme sendiri untuk menghancurkan sel abnormal. Jika mekanisme tersebut gagal, maka pertumbuhan sel abnormal menjadi tidak terkendali. Mutasi DNA juga bisa disebabkan oleh faktor keturunan atau pengaruh genetik orang tua. Selain itu, mutasi DNA juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan, seperti paparan zat karsinogen, radiasi sinar UV, faktor gaya hidup tidak sehat seperti pola makan yang tidak dijaga hingga berakibat obesitas, serta paparan dari virus. Teman belajar, ada banyak cara loh untuk mencegah penyakit kanker di tubuh kita. Di antaranya adalah mengkonsumsi makanan sehat, seperti sayur, buah, protein, dan lemak sehat. Perlu pula untuk membatasi konsumsi daging olahan dan menghentikan kebiasaan merokok. Cara pencegahan kanker yang selanjutnya adalah rutin berolahraga minimal 30 menit per hari untuk menjaga berat badan agar tetap ideal. Karena salah satu penyebab kanker adalah obesitas atau kelebihan berat badan. Lalu, jika teman belajar sering beraktivitas di luar ruangan, pastikan untuk selalu menggunakan tabir surya pada kulit ya. Teman belajar juga wajib menghindari kebiasaan menggelapkan kulit atau tanning, baik secara alami maupun dengan bantuan teknologi seperti tanning bed. Lakukan vaksinasi terhadap infeksi virus yang dapat memicu terjadinya kanker, seperti virus hepatitis B dan HPV. Oke.
Teman belajar, sekarang kalian sudah paham dan mengenal lebih jauh apa itu kanker, bukan? Jangan lupa untuk menonton Belajar Yuk episode yang lainnya di kanal YouTube GCTV by UNESA. Kak Ramadhani pamit, selalu jaga diri dan terapkan pola hidup sehat ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. GCTV